everyone, welcome. Saat ini kita akan di episode planning karena kemarin kita udah reviewnya ya. Jadi ini fixture untuk game week 5 guys setelah international break dan musim badai cedera datang teman-teman. Dan musim COVID attack. Musim COVID. International break ini, aduh. Oke. Di episode kali ini kita tetap akan bahas highest lowest kita di game week 4 kemarin. Dan kita juga akan langsung bahas planning kita. Ada beberapa yang akan kita bahas dari beberapa aset tim dan juga wildcard planning. Oke, langsung aja ke highest lowest. Congratulations, Zo, wildcardnya menjadi highest. Tapi sih sebenarnya Ton, lihat ini Ton. Highest di antara kita berempat adalah orang yang pakai wildcard, ada pemain yang minus, kaptennya blank. Itu menunjukkan kamu tuh jelek semua ini ya. Tapi gimana nih, Zo? Apakah lu expect memang? Jelas tidak. Ini pemain saya yang saya ambil di wildcard ya Pak. Cuma DCL yang hasil. Jadi ini kenapa Zo lu pakai Leeds tuh? Pertama ngejar team value, kedua Leeds emang ngejar attacking point return-nya kayaknya lumayan menarik nih kalau ngeliat ada Bamford glitch gitu. Bener-bener membeda banget ya. Dan Halo, City kemarin nih. Sayang sekali kaptennya blank ya. Bentar, gue penasaran, Zo, itu di bench lu ada 2 pemain, siapa itu ya? Yang bajunya sama tuh, West Ham. Oh itu siapa? Dun sama Burnley. West Oke. Burnley. Oke, yaudah. Oke. And the lowest is Evan. Gimana Ini Pak? bukan the lowest minggu ini, saudara-saudara. Ini the lowest sepanjang S3 Bola pernah rekaman video S3 Bola. Enggak. Pernah ada yang 15 bukan waktu itu kan? 15 apa berapa sih? Oh, Nggak jadi. 9 poin siapa? 9 poin inget. Enggak, itu belum main. Belum beres. Ini tuh udah beres. Tapi lu bayangin gak, si Evan tuh 33 dari Rodriguez aja udah 18. Apa poin pertama di sini? Kiper cadangan Evan 9 poin. Iya ya dan Pan. Seperti biasa. Gua nggak tahu lu. Kutukan gua itu mah. Ya makanya udah lu jual aja lah, satu kiper aja lah. Ton. Satu lagi ton. Tadi lu bilang 18 doang dari Rodriguez kan? Iya. Dari kaptennya 12 dari Fernandes. Jadi 9 pemain lain 3 poin ton, 9 pemain 3 poin ton. Ini sesuai banget sih. Karena Richarlison kuning ya waktu itu ya. Cedera. Tiba-tiba Ini sesuai gitu kan. Terus Lascelles juga kuning. Ya Mane juga tiba-tiba COVID ya Van ya. Makanya COVID bangsat. Doherty tiba-tiba gak main. Ya Doherty juga gak main. Jadi ya. Nah itu bakal gue jual. Gak pernah hasil. Balik lagi aja ke awal. Ton, kalau yang Richarlison, Jimenez, Doherty, Mane, gue setuju sih, sial sih. Mendy itu kayaknya bukan sial. Saya kan ikutin kata Mbak. Nanti dibahasnya di belakang. Dari 3 Mendy, terakhir itu. 2 yang lain return. Benjamin Mendy sama Edward Mendy return. Spesialis orang cedera dan tidak hasil sepertinya. Parah. Anyway, Van, any planning? Nanti kita bahas ya planning lu ya. Pasti. Oke. Sepertinya saya tidak punya. Sekarang kita langsung aja lah kita bahas ya. Oke, ke planning. Oke, di planning kali ini kita akan membahas beberapa tim yang memang menurut kita watchlist lah. Jadi memang harus kita lihat dan ada juga beberapa mungkin yang menurut kita harus di avoid atau misalnya harus punya gitu ya. Ini dari potensial attack return ini dari 4 game week nih guys. Jadi ada XG tertinggi itu di CL. Tapi kalau dibagi per menit main, ternyata XG tertinggi itu
Jorginho, karena waktu itu sempat Jorginho nggak main satu match. Gitu. Jadi Dan dapat penalti 3 kali dia, 2 kali. Jadi 3 ya kali. pembaginya lebih gede lah. Terus yang menarik itu adalah shoot total per 90 menit ada Ross Barkley. Itu ada 2 squad ya, maksudnya kan awal di Chelsea terus sekarang ke FPL ya. Tapi shoot on target per 90 menit tetap di CL. Nah, ya kalau dilihat dari sini sebenarnya sangat menarik di CL karena kayak udah must have banget gitu itu striker gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat per tim nih, nah ini kayaknya ada yang menarik ya kalau di per tim ya. Ya benar. Kalau per tim gue suka banget sama West Ham sih sekarang. Oke. Nah ini data tampilan dari membership areanya FF Scout ya. Ini disusun per tim dari game week 2 sampai game week 4. Nah, kenapa gue pilih dari game week 2 sampai game week 4, 3 game week terakhir? Karena game week pertama, West Ham itu lawan Newcastle kalah 3-0. Di situ orang-orang langsung mikir, oke, musim ini targetin tim yang lawan West Ham nih, lawan Newcastle aja kalah 3-0 gitu ya. Gue juga di fixture checker gue langsung tuh semua West Ham gue kasih warna biru tuh buat kaptensi. Kalau milih kapten, cari yang lawan West Ham gitu ya. I see. Tapi ternyata sejak game week 2, turntable nih dia. Lawan Arsenal emang kalah 2-1, tapi mainnya bagus. Terus lawan Leicester sama terakhir lawan siapa ya dia? Oh, lawan Wolves dulu, terus lawan Leicester. 2 pertandingan clean sheet, ngegolin 7. Gitu. Nah, setelah gue lihat, ini beruntung apa gimana sih? Ternyata enggak juga ya. Di 3 pertandingan terakhir itu, tim yang paling sedikit expected kebobolan itu satu Everton, karena memang lagi hot streak banget ya. Iya. Kedua tuh West Ham ternyata ya. Pertahanannya lebih bagus dibanding yang lain. Dan lebih bagusnya lumayan jauh gitu. Ya, West Ham 2 kali beruntun clean sheet sih. Lawan Wolves, terus next-nya lawan Leicester kan? Iya, betul. Buat lu yang pada punya Cresswell, yang pada punya Ryan Fredericks, lu gak akan expect sih sebenarnya kalau lu mau lawan Leicester dan lawan Wolves tuh lu bakal dapat poin di atas 15 poin dari 2 orang itu gitu ya. Tapi ternyata kejadian gitu. Nah, kalau dilihat lagi nih, boleh dimaju lagi satu slide kan? Ini kita masih ngomongin defense ya, kita belum ngomongin attack ya. Gue lihat nih, kenapa expected goals mereka bisa kecil? Ternyata shots conceded mereka juga sedikit banget. Kita lihatnya di situ ya, itu diurutin berdasarkan shots conceded. Jadi paling sedikit West Ham gitu ya. Tapi walaupun tapi mau kita urutin dari manapun, dari shots in the box conceded, dari shots on target conceded, dari big chance conceded, memang West Ham itu selalu paling sedikit sih. Menarik. Jadi kalau kata gue, West Ham ini under the radar aja sih. Terus gue cari lagi nih, kenapa sih kok West Ham bisa bagus gini? Kayaknya perasaan dia gak beli pemain baru yang luar biasa. Dia terakhir beli Seth Ben Rahma juga, tapi kan belum main ya. Satu lagi yang menarik di sini, MU tuh paling bawah ya. Shots conceded totalnya lebih banyak daripada West Brom. Ya, tapi ini mungkin gara-gara Spurs kemarin sih. Enggak. Ya, termasuk gara-gara Spurs juga. Tapi wah kacau banget sih MU, gak nyangka gue. Kok nggak nyangka sih? Gue nggak nyangka dari musim lalu juga. Selama backnya ada Lord 2 biji kayak begitu mah jangan harap lah. Oke, anyway. Nah, gue tuh penasaran, kok West Ham bisa sebagus ini sih? Emang ada apa gitu? Terus gue lihat stats pemain lain. Nah, bisa maju dulu satu kan? Yang menarik ini adalah ini ada assist potensial nih. Waktu awal ini gue lihat kucuk-kucuk mata juga gue. Ini beneran apa gimana? Jadi 3 pertandingan terakhir itu contohin dong. Kucuk mata. Dari 10 pemain yang punya assist potensial paling banyak di defense, ya kita kalau ada nama Digne, Rhys James, TAA, Robertson, itu kan kita memang meng-expect mereka di sana ya. Kastani itu udah termasuk yang di-expect sekarang. Tapi ternyata paling atas Cresswell, ke-5 Masuaku, ke-10 Fredericks. Jadi ada 3 pemain West Ham yang masuk top 10. Di top 10 assist potensial. Chance created paling banyak. Ada apa nih? Terus yang menarik di sana ada dua nama back kiri ya. Aaron Cresswell tuh back kiri. Terus Arthur Masuaku back kiri juga. Gue lihat lah gimana sih cara Newcastle main. Ternyata sejak game week 2 Newcastle tuh udah ganti formasi. Awalnya dulu 4-2-3-1 rasanya. Satunya Antonio gitu. Sekarang tuh udah jadi 3-4-3. Newcastle nih, Newcastle. West Ham. Pan. Dia bilang Newcastle. Kita dari tadi bahas. Iya. Dia bilang nonton Newcastle, terus gue bingung kenapa jadi West Ham.
Sorry. Oke, gue liat West Ham. Gue liat West Ham. West Ham ya. Ya, mereka jadi 3-4-3 gitu. 3 back tengah tuh Cresswell jadi back tengah yang sebelah kiri. Tapi Masuaku ini jadi gelandang gitu ya? Masuaku ini jadi kayak Alonso, kayak 3-4-3 zaman Conte gitu. Masuaku tuh jadi Marcos Alonso. Ya. Nah, sebenarnya si Cresswell ini ketolong sama dia ngambil free kick. Dia ngambil beberapa corner. Jadi mungkin salah satu set striker lah ya. creative ya, dia lumayan banyak di sana ya. Sampai Nah, si ala ya. Masuaku ini sayap kiri, Fredericks ini sayap kanan. Nah, sekarang Fredericks cedera kan, mereka punya Koval, pemain baru lagi, temennya Solskjaer di Republik Ceko. Nah, yang gue di sini ada satu hal nih. Banyak banget pemain sebelah kiri mereka yang crossing. Kan kemungkinan kalau pemain sebelah kiri crossing tuh ke kanan ya. Ya. Terus dari jumlah crossing sebanyak ini, chance creative itu cuma dihitung kalau umpannya jadi shot. Ya. Berarti ada pemain West Ham yang melakukan shot cukup banyak kan ya, karena ada umpannya diterima terus di-shoot gitu ya. Iya, betul. Nah, beda ceritanya sama Reece James. Dia 21 crossing tapi chance creative-nya cuma 6 gitu kan. Ya, Masuaku karena yang crossing-nya cuma 8, tapi chance creative 5 gitu. Fredericks crossing cuma 6, chance creative 4. Nah, berarti kan ada pemain di sana yang positioning-nya bagus tuh. Jadi crossing tuh selalu direbut. Nah, ada 2 cara ngeliat dari sini. Yang pertama adalah lu bisa incar back West Ham. Incar kenapa? Karena 2 pertandingan terakhir clean sheet-nya mulai ada, defense mulai bagus, dan assist potensialnya ada. Pendekatan kedua, lu bukan incar back West Ham, lu incar pemain yang diumpan sama back West Ham, biar lu dapat attacking point-nya. Di mana? Gitu kan? Di bagian kanan. Nah, sekarang bisa kita lihat nih data 3 game week terakhir. Ini adalah yang atas itu gelandang, yang bawah itu striker. Pemain yang dalam 3 pertandingan terakhir paling banyak melakukan tembakan ke gawang. Dilihat dari kolom paling kanan, attempts ya, total attempts-nya. Nah, jadi 3 pertandingan gelandang yang paling banyak yang paling banyak nembak ternyata De Bruyne sama Trossard. Gitu. Nah, ketiga tuh Bowen. Gak nyangka sih, Bowen tuh jumlah tembakannya sama-sama Salah. Terus Soucek itu gelandang, gue pengen itu gelandang luar biasa Soucek ini. 4,9, jumlah shotnya cuma kalah 1 sama Salah. Dan belum menghasilkan. Sama kayak Trossard. Itu tinggal kayak gol eminent ya. Tinggal tunggu waktu aja. Mereka akan datang. Nah, terus untuk striker itu bisa kita lihat. Kalau paling atas Kane, kita udah expect lah, dia kan ada lawan MU, terus ada lawan Southampton itu 5-1 ya. Mitrovic ini gue nggak tahu kenapa nama dia ada di sana. Dia dari dulu shootnya memang banyak, tapi memang nggak pernah ngasilin banyak sih. Mitrovic gue sempat research juga sih, tapi dia banyak banget off target. Jadi on targetnya agak sedikit off. Jadi dia chance-nya kelihatan banyak. Cuman itu juga potensial sih. Cuman yang menarik itu ya West Ham lagi ya. Ada Antonio lagi keempat tuh. Ya kalau DCL ya semua orang udah tahu lah ya, DCL memang lagi hot-hotnya sekarang kan ya. Terus udah gitu ada Antonio lagi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan formasi West Ham 3-4-3. 3 di depan tuh, kirinya Fornals, tengahnya Antonio, kanannya Bowen. Jadi saat Masuaku sama Cresswell dari kiri ngumpan ke kanan, pemain yang paling mungkin nggak dapat bolanya itu si Fornals yang sayap kiri, betul kan ya? Yang paling mungkin adalah tengah Antonio atau kanan Bowen. Nah, jadi bisa kita di sini tuh, kita nonton, kita baca angka, itu ternyata sejalan gitu. Jadi kiri banyak chance creative ke tengah atau kanan, tengah dan kanan banyak shot. Ya, jadi sebenarnya yang gue pengen ngomong dari West Ham ini adalah untuk kalian pakai wildcard ataupun kalian yang memang gak pakai wildcard ya, mulai pikirin deh. Kalau FPL musim ini tuh cocoknya main FPL musim ini adalah beli pemain sebelum mereka meledak. Iya. Kalau sekarang lu beli Grealish, bagus sih, gue gak bilang beli Grealish itu bad step ya, tapi sebenarnya terlambat 1 minggu gak sih gitu kan ya? Ya, nah, kalau who knows mau gitu kan itu, tapi ya. Iya, who knows kan. Nah, di sini tuh ada who knows-nya udah mulai kelihatan nih. Tapi belum kejadian. Nah, kalau lu gak mau terlambat masuknya, mungkin udah saatnya lu mulai planning nih gimana, siapa ya, Bowen, Soucek, atau Antonio, atau siapa, atau bahkan Cresswell, Fredericks, gak masalah gitu, sama Masuaku. Siapa yang gue masukin nih, dan lu punya planning buat itu gitu nih. West Ham nih under the radar banget sih kalau kata. Oke, tapi emang agak tricky ya, karena kalau kita ngomongin West Ham, next 3 game week itu agak berat tuh kalau di West Ham. Kalau kita lihat dari FDR,
West Ham dilihat di paling bawah lawan Spurs, nextnya lawan City, nextnya lawan Liverpool, gitu. Nah, menurut kalian apakah memang harusnya beli dari sekarang sebelum meledak kan gitu ya? Siapa tahu lawan Spurs masuk aku 3 gol kan, ya kayak Grealish, Watkins aja kan gitu. Nah, gimana menurut kalian? Gimana, Fanzo? Kalau gue sih mungkin nunggu sampai game week 8 beres ya. Soalnya abis game week 8 juga kan ada international break lagi kalau nggak salah. Oh ya, sebulan. Kalau gue ya, sebenarnya gini, musim ini yang disebut fixture susah tuh apa tuh gue udah gak ngerti sih ya. Di sini Manchester City tuh merah, tapi City tuh kebobolan 5 sama Leicester 3 minggu lalu. Terus di sini Liverpool merah banget, tapi baru kebobolan 7 sama Aston Villa gitu kan ya. Iya. Kalau mau gambling dari sekarang, buat gue itu bukan sesuatu yang super salah gitu. Itu take the risk saja gitu kan ya. Iya, bisa di take gitu ya. Tapi kalau lu tipe main aman, ya termasuk kayak gue nih ya, game week 8 adalah game week yang cukup sulit milih kapten. Karena seingat gue game week 8 tuh City lawan Liverpool. Ya. Kan lu kurang pede ya, kaptenin salah lawan siapa lawan City, atau kaptenin De Bruyne lawan siapa lawan Liverpool gitu. Jadi di game week Chelsea belum nyetel. Jadi di game week itu tuh bisa banget tuh kaptenin, kalau gue sekarang ya, kaptenin Antonio lawan Fulham tuh kayaknya termasuk salah satu rencana jangka panjang gue. Oke deh. Tapi ya sebenarnya ini Gareth Bale lah. Gareth Bale bisa sih. Karena lawan West Brom. Bisa. Spurs game week 8 oke. Ya, West Ham ini buat semua yang udah punya West Ham aset, berarti sebenarnya jangan dijual. Tolong hold. Kenapa? Karena ini udah kayak berlian tinggal digosok aja gitu kan. Tapi kalau yang belum punya, yang belum punya ya ini tadi kita bahas. Lu mau take risk atau enggak gitu ya. Karena banyak banget yang lain juga masih ada yang lu bisa pakai sebenarnya, nggak harus langsung ke West Ham kan. Nah, sebenarnya FDR team to avoid ini juga gue pakai jadi bahan pertimbangan gue wildcard gitu. Dimana ya dari dilihat di sini Sheffield, West Ham itu avoid lah karena fixture-nya tidak mendukung untuk jangka panjang. Tapi yang unik yang gue lihat ternyata ada beberapa tim yang lagi down performnya, terus baku hantam tuh. Contoh di Fulham sama Sheffield. Ini Fulham Sheffield ini lagi baku hantam nih. Lagi pengen banget formnya naik gitu kan. Crystal Palace juga yang lagi anginan lawan Brighton yang memang lagi haus win ya. Sebenarnya Brighton tuh bagus banget attack-nya. Tapi nggak win aja gitu. Tapi butuh poin kan gitu. Brighton tuh tim sial kali ya. Iya, sama West Brom. West Brom juga sama kan gitu. Nah, plus Burnley juga sekarang kita lihat Burnley belum balik ke form yang dulu ya, yang di last year. Belum ada Tarkowski, lagi ya. Butuh gol gitu kan Burnley. Makanya ini game week 5 ini benar-benar tricky banget loh. Tapi ada juga tim to have gitu, di mana ya ini big 8 kalau kita ngomong sekarang. Karena Everton dan Wolves sudah masuk gitu kan. Nah, di sini kalau misalnya dilihat memang dari FDR Wolves lebih oke gitu kan. Spurs oke banget. Tapi kalau lu lihat MU dengan perform sekarang kayaknya nggak begitu sih. Karena Chelsea sama Arsenalnya dia 3 standar gitu kan, harusnya enggak sih. Nah, yang bisa gue lihat di sini tuh nih, kalau lu punya aset aset Wolves, game week 8 tuh saat yang tepat untuk nge-switch dari Wolves ke West Ham, bener ya? Iya, kan 5-6-7 Wolves gampang, 8 West Ham melawan Fulham, ganti ke Wolves ya. Nah, ini kerangka berpikir wildcard karena setiap orang pasti. Oh jadi lu pakai wildcard ya? Oh iya bener. Episode sebelumnya lu udah bilang pakai wildcard ya. Nah ini kan ya banyak lah ya. Ini alasan pada umumnya biasanya kan kayak kemarin Zo sempat udah bilang kan pasti meningkatin squad value gitu kan. Pakai pemain yang lagi trending. Nah buat gue sih pemain yang sudah tidak regular main juga itu jadi alasan lu wildcard. Dimana gue banyak banget sih sebenarnya Norwood, Davis, Mason Mount. Itu gue nggak tahu kenapa kemarin dia nggak main. Jadi gue anggap itu udah harus nggak regular lagi. Kenapa? Karena Ziyech sekarang udah bisa main. Milan udah diputus kontrak. Mitchell ini kenapa tanda tanya? Karena PVA ternyata katanya kabarnya udah mulai training gitu. Jadi ya kemungkinan jadi nggak ini lagi kan, nggak regular lagi.
Squad value juga sebenarnya ya standar. Ini trik dari wildcard, lu harus pakai wildcard-nya di hari pertama. Game week misalnya game week 4 mulai langsung pakai buat di game week 5, ambil langsung yang mau naik. Waktu itu James sama DCL ya. Sama buang yang akan turun langsung. Waktu itu gua Xiao. Squad value gua sekarang 101 sih. Tapi karena Kok beberapa bisa sih, Tan? Perasaan hari price rise di international break nggak ada sama sekali. kemarin kan Son naik. Terus selain itu dapat dari siapa lagi lo? Gue lumayan banyak. Nah, ini kita lihat. Oke, mana-mana. Orang belakang dia. Kerangka berpikir wildcard khusus squad gue. Oke. Yang pertama, yang akan gue lakukan adalah mengoptimalkan 14 pemain. Kenapa? Karena sekarang adalah seasonnya COVID attack. Jadi mau nggak mau, bench gue harus bisa main. Jadi kan jangan sampai kayak Evan, kayak kemarin kan. Itu pelajaran buat gue, karena Evan ini lolos gara-gara 0 aja. Tapi kalau misalnya bench ternyata bisa main at least 2 poin, ya lu lumayan banget ya. Lumayan banget gitu, daripada 0 kan. Lah ini kayak feeling gue punya Brewster nih si tahun ini. Lanjut. Terus squad formasi, gue tetap pakai 352, tapi gue bisa rotate ke 343. Jadi third forward memang tetap gue ambil yang terkecil. Nah, terus gue akan simpen transfer untuk game week 7. Ton itu James tuh siapa Ton? Yang ambil yang akan naik James? Rodriguez. Gitu. Itu tadi udah sempat bahas ya, ambil yang akan naik, buang yang akan turun. Simpen transfer untuk game week 7. Gitu. Jadi gue wildcard ini memang untuk game week 5 dan game week 6. Di game week 7 sama game week 8 gue aiming untuk ambil Chelsea dan City player karena melawannya Sheffield. Gitu. Nah, cuman memang agak tergoda juga karena gue baru lihat juga SGC-nya, dimana MU ternyata kan gede banget ya. Dan gue tergoda untuk beli Arsenal sebenarnya karena nanti Arsenal lawan MU. Cuman ternyata Aubameyang ini kuning kan, cedera. Jadi itu menurunkan niat gue lagi. Nah, MU udah segitunya ya. Sampai sekarang kita ngincer pemain yang mau lawan MU ini. Gila ya. Nah, jadi ya karena memang belum pasti juga, jadi gue aim-nya adalah pemain-pemain yang memang SDC-nya agak gede nih, gitu. Contohnya West Brom, Newcastle, and Palace. Sebenarnya Fulham juga gue aim, cuman ternyata membaikkan sebenarnya Fulham ya, gitu. Nah ini opsi satu yang dari gue. Jadi untuk kiper pasti pakai kiper satu tim karena yang tadi kalau misalnya tiba-tiba COVID atau cedera, pasti kan kiper pengganti yang akan main. Jadi ini udah nggak usah dirubah-rubah. Jadi ini klasik move lah untuk wildcard. Yang gue rubah ini cukup banyak karena di depan gue hampir rubah semua, yaitu Maupay, DCL, sama Mitrovic. Ini dekat final Ton, dekat final wildcard tim lu ini. Ya mendekati semua sih harusnya sih. Nah di opsi satu ini gue lebih menekankan untuk gue punya City players. Jadi nanti di game week 7 gue tinggal ambil Chelsea player. Gitu. City players itu Sterling maksudnya yes, Sterling ini. Okay. Jadi tengahnya Sterling, Salah, Son, Rodriguez itu udah pasti ya. Nah tinggal posisi 5,5 itu gue lebih ke McGinn karena ya gue sebenarnya pengen Grealish cuman nggak cukup ya kalau misalnya terlalu ini. Tunggu. Aston Villa gue ambilnya McGinn. Tapi di belakang gue harus agak rela karena ya gue jadi minim nih. Pilihan gue cuman Robo sama Saiz yang jadi utama. Tukar-tukarannya di Justin sama Taylor. Mitchell ini mau nggak mau gue tetap butuh yang agak angka 4 jadinya. Nah, opsi 2 karena City belum pasti karena KDB sama Sterlingnya masih kuning. Gue mau ambil Chelsea jadinya supaya nanti game week 7 gue ambilnya City gitu. Nah, karena Sterling gue take out dan gue masukinnya Ziyech, gue belum tahu sih ini Ziyech atau Havertz, cuman gue rasa Ziyech karena lebih murah aja sih. Gue bisa ambil Kane jadinya. Jadi gue mengandalkan double Spurs untuk 4 game week berturut-turut. Nah, karena posisinya seperti ini, di belakang gue sebenarnya bisa mainin, bisa pakai Saiz atau misalnya gue bisa transfer lagi, tapi gue menarik banget untuk Chilwell sebenarnya. Karena Chelsea ini gue prediksikan akan ada 2 clean sheet dalam 4 game berikutnya. Gitu. Karena gue ambil Chilwell, gue kurang duit untuk di tengah-tengah.
midfield 5, the best option itu Soucek. Karena Soucek lagi diskon, guys. 4,9 doang gitu. Jadi yang gue sih udah firm adalah Maupay di CL, Son, Salah, Rodriguez. 5 forward itu udah fix gue. Tinggal yang sisanya premium forward, mid price di midfielder sama budget. Itu masih gue otak-atik. Tapi yang di belakang yang udah pasti itu Robo sama Michel. Justin ini sebenarnya gue mau buang. Cuman problemnya gue belum menemukan pengganti 4,5 yang cocok gitu. Lebih ke sana sih. Ini planning gue, guys. Ini Anton. Yo. Boleh. Lu kan game week 7 mau masukin pemain City. Ya. Kalau lu pakai opsi 2 ini ya. Ya. Siapa pemain City-nya dan gimana caranya? Lu jual Salah. Loh, gue jual Ken lah. Oke, jadi lu mengorbankan apa? Ya mau Harry nggak Kane mau, ya? harus. Gitu. Terus lu upgrade antara Ziyech atau James Rodriguez gitu ya? Betul. Oke. Sip. Betul. Sip. Bagus nih, ada planningnya nih. Ya, ini kalau berhasil harusnya 270 poin 4 game week. Anjay. Lebih tinggi dari lu lah dikit lah. Ton, udah musim ini nggak usah. Jangan lah. Gue udah merasakan. Jangan. Oke, next planning kalian dah. Zo, planning lu Zo. Oke, gue udah transfer sih, gue udah masukin Vardy lagi habis buang Velkoven Jimenez ya. Ini orang tuker-tuker Vardy sama Jimenez doang. Sebenarnya gue transferin Vardy ini ada ini rangkaian dari planning gue buat menghadapi international break kedua nanti di abis game week 8. I see. Jadi dari sekarang gue udah mempersiapkan mungkin ada beberapa pemain kayak West Ham ini menarik banget karena West Ham yang kita tahu kan pemainnya nggak siapa yang dipanggil buat international break. Jadi lebih fit ya. Sucek. Cuma Sucek kan. Yarmolenko itu disebut dipanggil terus loh. Ya, gila ya. Yarmolenko itu asis kemarin Ukraine lawan Ukraine. Ya cadangan juga sih. Udah main West Ham-nya. Jadi West Ham-nya menarik banget kalau diambil sebelum dan sudah game week 8 menurut gue. I see. Untuk kita harus dipersiapkan dulu di awal. Oke. Expected point Zo. Masih 70 ya ampun, selalu 70 gue mah. Gue juga tadi 70 sih expected gue sih. Dari mana 70 ya Zo? Aduh. Kapten dong. Vardy blank ini, percaya sama gue. Blank Vardy ini. Oke, next. Evan, ini yang gue tunggu-tunggu sih. Lihat banyak banget kuningnya cuy. Mane udah enggak. Iya, Mane udah enggak sih. Gimana Van? Wildcard lah. Lu mau wildcard? Sepertinya. I see. Oh jadi belum? Tunggu Mbak. Dia masih menunggu akhir. Tapi gue rasa kalau memang lu nggak mau wildcard, still oke sih karena Maddison kan bisa diganti Mane, Lascelles bisa diganti Doherty, so lu masih punya 11 yang main gitu ya. Betul. Yeah. Paling saya cuma jual Mendy, ya tiap Mbah nggak hasil saya jual, Mbah bilang apa saya beli. Nah, gitu aja. Berarti kita tunggu Mbah ya. Expected point, Van. Nanya Mbah juga ini. Gue mau pernah tinggi-tinggi dari awal juga sok tanya gue selalu jawabannya minimal 50 terima kasih. Oke. Nggak usah sok pengen 70 100 kalau memang dapat. Dan kalau nggak dapat ya udah. Masalahnya gue kalau wildcard cuman aim-nya 50 buat apa? Santai aja gue mah. Toh musim lalu juga gue wildcard selalu sukses di atas 70 80. Pan. Ya ini pemain nggak ganti, gue belum transfer. Gue masih nunggu kabar De Bruyne sampai menuju deadline. I see. Yang mungkin berubah di sini ada 2. Pertama, kalau misalnya De Bruyne ternyata gak bisa main, mungkin gue ganti Son. Mungkin ya. Dan satu lagi yang masih bisa berubah adalah kapten. Karena sebenarnya buat gue, minggu ini adalah minggu tersulit milih kapten dari 5 game week pertama. I see. Salah lawan Everton formnya lagi bagus, tadi XG-nya paling atas. De Bruyne fitnya nggak jelas. Gue di sini sementara Jimenez, tapi ternyata kemarin Cristiano Ronaldo kena COVID dan timnas Wolves
Portugal. timnas Wolves. Timnas Wolves. Ya maksudnya tim Wolves gitu kemungkinan akan kurang banget pemain Portugalnya, jadi Ya itu kita perlu harus pantau terus ya, karena kalau sampai benar-benar itu di postpone itu benar-benar berpengaruh ke seluruh pemain. Betul. Ya. Nah yang menarik di sini adalah kalau kata gue gini, minggu ini adalah minggu ultimate-nya nih. Kalau lu memang manajer FPL yang serius dan lu merasa lu bermain dengan eye test sebagai faktor terbesar gitu ya, lu nggak akan kaptenin Salah karena Everton lagi bagus. Lu juga bisa melihat rapinya back Everton, kecuali Pickford-nya blunder lagi gitu ya. Lu gak akan kaptenin De Bruyne juga, karena kalau lu nonton City gak punya number 9 sekarang. Lu gak akan kaptenin pemain. Ya, di mana De Bruyne sekarang kalau memang pakai formasi yang kayak kemarin, De Bruyne tuh agak lebih deep ya. Jadi dia lebih di playmaker itu. Jadi agak kurang dia chance creator, tapi tetap masih nge-shoot gitu. Cuma kan masih nge-shoot ya. Nah, terus gini, mungkin kapten yang paling masuk akal Son atau Kane ya, karena lawannya West Ham kan ya. Tapi kalau lu memang nonton West Ham main dan lu nonton Spurs main, Son itu meledak kalau lawannya back-nya maju banget. Southampton 5-1, MU 6-1. Saat Spurs lawan tim yang back-nya lebih main ke dalam, yang defensive line-nya rendah, Son tuh blank, Kane tuh blank. Jadi ya aneh aja sih kalau misal gue nonton Spurs, tapi lu harusnya lu nonton lawannya juga kan gitu kan ya. Jadi ini week yang tricky banget kaptennya. Feeling gue sih game week deadline datang kapten gue Salah, karena prinsipnya kalau bingung udah aja kasih ke Salah. Gitu. Padahal lu punya Jimenez yang akan lawan Leeds kan. Portugalnya Wolves-nya abis kan sama Covid kan. Ya, tapi kalau misalnya lu kaptenin, tapi jadi nggak main kan, Pais-nya main kan, kayak sekarang kan. Jimenez bukan orang Portugal kan. Pasti main dia 2 poin itu. Jimenez Meksiko. Gue ingatnya tim Wolves langsung Portugal. I see. Gitu. Oke deh kalau gitu, expected point berapa Pan? 50. Oke, jadi siap-siap lowes ya berarti ya minggu depan ya. Bertarung ya. Harus dong. Gue 50 tapi gak akan lowes lagi lah. Oke deh kalau gitu. Itu planning kita guys semuanya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan terakhir kita tidak lupa untuk memberikan session terspesial di S3 Bola ke Mbak. Ya Mbak, gimana Mbak? Buat game week 5 nih. Ya elah makan dulu. Mendy-nya kemarin berhasil Mbak. Berhasil gagal sendirian. Sudah biasa. Apa yang saya harapkan dari prediksi saya? Langsung aja Mbak, nama deh game week 5. Yang berhasil Mbak. Jangan maksa dong berhasil. Tanya pemainnya kenapa gagal, bodoh. Main aja kalau mau sukses. Jadi siapa Mbak? Namanya? Mason Mount. Itu gue jual kemarin. Belum. Main juga belum tentu. Saya bertentangan Anda. Anda tidak pernah membeli pemain saya. Ya, jangan banyak nuntut. Tapi Mason Mount kalau memang main gue yakin hasil. Karena gue pengen punya Chelsea juga kan. Jadi ya oke lah. Itu yang di atas kenapa merah sendiri sekali mukanya? Oke. Dadah Mbah. Udah. Cukup. Bye. Gajinya dipotong ya Mbah, gajinya dipotong. Saya makan lagi ya. Oke. Pan. Mount. Cukup nggak lu duitnya? Wildcard dia demi Mount tuh wildcard dia tuh. Demi nurut. Oke, siap. Oke. Guys, itu dari kita. S3 Bola episode Game Week 5 Planning. Jadi buat teman yang mau nanya-nanya bisa reach kita di Instagram, Twitter, komen semuanya lah. Pokoknya yang kalian cari semua ada di deskripsi. Oke? Yoi. Last but not least, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.